Oke, baik ya. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya kadar zat. Oke. Kadar zat ya. Udah lama nggak nulis ya. Oke. Yang pertama dibahas itu ialah persen volume ya. Berarti sudah bisa ya kan ya, persen volume sama persen massa. Nah, hari ini kita akan bahas kadar yang lain yang kita mulai pada namanya BPJ. Ya. BPJ itu adalah singkatan dari bagian per juta atau nama bahasa Inggrisnya itu ppm ya. Part per million. Nah, ini adalah istilah yang seringkali digunakan untuk melihat kadar udara gitu ya. Kayak nyari kadar CO2 berapa, kadar gas oksigen berapa gitu ya, pakai ppm. Nah, untuk rumusnya tidak jauh dari apa yang kita bahas kemarin gitu ya. Pertama, kalau kita ingin tahu BPJ sebuah zat, itu kita bisa bandingkan antara massa ya, massa zat yang kita cari dibagi dengan massa totalnya dikali, nah kalau persen dikali 100, kalau BPJ itu kalinya sejuta. Ya. Nah, namun kalau di soal itu yang ada adalah volume. Berarti kalian bisa direct dengan cara rumusnya ganti. BPJ sama dengan volume suatu zat dibagi dengan volume totalnya. Total ya. Dikali sama ya, kali 1 juta. Karena per juta. Nah, jangan lupa ada langkah yang harus kalian pahami di sini. Jika seandainya ada 0,001% CO2, ya. Nah, di sini tidak ada data massa zat berapa, massa totalnya berapa, atau volume zat berapa, sama volume totalnya berapa. Nggak ada kan ya? Artinya di sini kalian harus buat pemisalan. Misal nih ya, kita anggap volume aja. Volume totalnya itu adalah 100 liter. Berarti ketika 100 liter dan CO2 itu adalah 0,001%, berarti berapa volume CO2? Ada yang tahu? Berarti 0,001% dikali 100 kan ya? Kenapa Bapak pakainya 100 enggak 200? Supaya 100 ini nanti akan hilang karena dia dikalikan per 100. Jadi volume CO2 berapa? 0,001 liter. Ya, jadi misal ini harus 100 supaya mudah. Oke, nah kalau gini gimana Pak? Ya udah tinggal masukkan ini ke sini, ini ke sana gitu ya. Kali sejuta dapat jawaban. Sampai sini dipahami? Kita lihat ke soal ya. Stop share berarti. Kita lihat ke soal. Di sini ada soal tentang BPJ juga. Kita lihat nomor 2 ya. Kelihatan soalnya atau kurang? 2 kelihatan? Oke ya. Nomor 2 lihat. Di dalam udara terdapat gas CO2 0,03%. Berapa kadar CO2 dalam BPJ? Ya udah. Rumusnya kita tulis dulu. BPJ, kenapa nggak tebal ya ini? Apa? CO2 adalah, nah kalau gas itu lebih ke arah volume ya, bukan ke massa ya. Berarti volume CO2 dibagi volume udara ini totalnya ya, karena di sini udara. CO2 dalam udara, berarti CO2 per udara, dikali sejuta. Kalian tinggal cari volume masing-masing. Karena diketahuinya adalah persen, ini persen volume, berarti kita misalkan. Oh, kalau gitu, ketika kita misalkan volume udara adalah 100 liter, berarti volume CO2-nya berapa? 0,003 liter. Gitu ya. 100 itu mudah, karena dia persennya tinggal dicoret saja. Kalau sudah, tinggal kalian masukkan ke sini. Berarti 0,003 dibagi 100 dikali sejuta.
Oke, soal ulangan juga untuk kalian, karena Bapak bahas basic, ya yang kayak gini yang keluar gitu ya. Bukan yang ribet nih ya. Oke, coret kita coret nih. Yang 100 coret. 2 ya hilang ya. Ini 0,003 dikali bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini ya. 0,03 dikali 1. Nah, ini ada nolnya 3, komanya ada angkanya 3, berarti kalian coret aja 3, gitu ya. 1, 2, 3. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, jawabannya gini ya, 30 BPJ atau 30 ppm ya. Nah, tadi pertanyaan dari Hasna, kenapa muncul PPJ gitu ya? Nih, kalau kalian lihat di sini ya, ini kalau kita direct ke persen, kira-kira berapa persen? Coba ya. Kalau persen itu kalinya 100. Kalau BPJ 1 juta kan. Nah, kalau kali 100, kebayang tuh, 0,003% kali 100 per 100. Jadinya 0,03. Jadi adalah angka yang sangat kecil sekali. Sehingga muncul ppm, itu gunanya apa? Supaya angkanya lebih gede. Kan dibandingkan persen, ini 30 PJ itu lebih lebih enak ya untuk dihitungnya gitu. Satuan sih munculnya ya. Jadi kalau persen per 100, PPJ itu per 1 juta. Oke, sudah dipahami ya? Soalnya tipikal kayak gini. Tidak berubah ya. Oke, next ya untuk yang berikutnya. Bapak tidak akan bahas banyak soal. Kita lebih fokus ke materi dulu. Udah materi, baru ke soal-soal ya. Yang berikutnya itu adalah kadar. Bentar ya, mana ini teh? Yang warna teh. Udah deh. Persen volume udah, persen massa udah, BPJ udah. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya molaritas. Nah, molaritas itu apa sih gitu ya? Jadi kalau kalian lihat parutan, ada yang pekat, ada yang enggak, itu tergantung molaritasnya apa. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan volume. Apa rumusnya? Molaritas lambangnya adalah M besar. Berarti M besar sama dengan N itu mol ya, mol per volume. Volume siapa? Bukan volume air, tapi volume larutan. Namun, kalau yang dicampur itu adalah massa padatan dengan air, volume ini bisa gunakan volume air. Kenapa asumsinya? Ketika ada zat yang memiliki massa ditambahkan ke dalam air, itu si zat itu nggak menambah volume, dia larut gitu ya. Artinya volume larutan sama dengan volume air. Nanti kita lihat di soal. Oke? Nah, ini kan mol ya tadi ya. Nah, ini rumus bisa kalian pecahkan. Kenapa? Ini volume yang digunakan harus dalam liter. Nah, kita pecahkan. Apa rumusnya? Jadinya adalah gram per mr, ini gram terlarut ya, dikali 1000 per volume larutan, tapi dalam satuan mililiter. Ya, udah? Dipahami ya ini? Nah, ada nggak yang tahu di sini rumus dari M dari Rho? Ada yang tahu nggak? Rho dikali, ada yang tahu? Belum ya? 10 dikali persen. Mau itu massa atau volume gitu ya. Per mr. Ini rumus yang lain. Oke. Ini rumus digunakan jika seandainya diketahui persen. Oke. Nah, coba kita lihat ke soalnya. Ini bolak-balik ya, jadi mohon maaf ya. Perhatikan soal dari molaritas tersebut. Kita masuk ke soal nomor mana ya? Di sini ada, nah, nomor 10 ya, 10 lihat. Kalau perkecil kelihatan nggak? Segini. Kelihatan ya. Kalau segini kelihatan nggak? Nggak. Oke, udah nggak. Ini dilematis kenapa ngerjainnya mau di mana gitu ya. Oke, segini aja ya. Nomor 10. Ini kalau ke atas, potong, ke bawah ke belakang ya. Udah. 10 ya. Nah,
Lihat, nomor 10 kalian ditanya molaritasnya. Kalian langsung ingat, oh molaritas itu rumusnya adalah M sama dengan N per V. Tapi karena di sini ada gramnya, berarti kalian gunakan rumus yang kedua, yaitu M sama dengan gram per MR dikali 1000 per V. Ini dalam mili ya. Kita cek. Gramnya ada nggak? Di sini adalah NH3. Oh, berarti gramnya 3,4. mRNH3 kita hitung. NH3 berarti ada N-nya 1, ada 3 H-nya. Jadi N-nya berapa? 14 ditambah 3 H-nya 1 kan ya. Jadi berapa? 3 kali 1, 3. 14 jadinya 17. Ini MR-nya ya, mRNH3. Masih ingat cara ngitung MR? Oke. Ya. Dikali 1000 per volumenya berapa? Nah, ini ada nih. Volumenya itu adalah larutan, bukan air. Gunain sama kalian, 400. Sok, kita kerjakan nih berapa nih jadinya? Coret ya, 2. Pakai merah supaya bagus. Coret nolnya 2. 10 kali 3,434 ya. Dibagi 17 berarti 2 ya. 2 bagi 4 sama dengan 0,5. Sampai sini bisa diikuti? Bisa nggak? Atau agak pusing? Bisa ya. Nah, kadang soal itu menanyakan nih sama kalian, lihat ya. Di sini ada nomor 15, coba tuh. Oke, 15 tuh. Ini nanyain molar tapi dalam persen. Berarti rumusnya apa? Oh, rumusnya M sama dengan rho, massa jenis ya, kali 10 kali persen dibagi MR. Masukkan datanya, rho-nya adalah 1,8 gram per mili, berarti 1,8. Dikali 10 kali persennya adalah 98. Ya. Per MR-nya berapa? H2SO4. Ada yang bisa hitung? H itu dia 1 kali 2, 2 ya. S itu 32. O itu 16 dikali 4 berapa? 64 tambah 32, 90. 6 tambah 2, 98. Pak, ini persennya ada enggak? Kan ini persennya, berarti yang kalian tulis ya 98 ya, bukan 98% ya. Tinggal kalian coret. Salam. Oke. Coret ya. Jadi berapa nih? Jadi 18. Ya, 18 molar. Oke, boleh. Ini belum beres ya. Kenapa belum beres? Karena yang ditanyakan adalah dibalik. Diencerkan hingga volume 500. Nah, step ini Bapak belum bahas, jadi nggak akan dibahas dulu. Bisa ya? Kalau dari gram gini rumusnya, kalau ada persennya gini rumusnya. Oke? Nah, ya. Siapa dulu? Kenapa? Oh, AR-nya jumlahkan. Kalau di dalam notasi itu kayak gini nih, ada N14, 7, nah ininya jumlahin. Di SPU ada yang atasnya. Nah, tapi kalau di soal ulangan nanti, AR diketahui. Kayak gini, lihat ya. ARN, H-nya. Nah, nol masanya. Ya. Ada lagi hasil apa? Ya, langsung gitu boleh. Ya, langsung masukin aja. Tapi molnya hitung dulu. Ya. Ya, tapi hati-hati. H2SO4, H-nya ada 2, berarti 2 kali 1, gitu ya. S-nya 1, 1 kali 32. O-nya ada 4, 4 kali 16. Nah, 16 ini gimana, Pak? Di ulangan nanti, itu akan diketahui. Ya. Kalau nggak diketahui, berarti soal Bapak agak kurang lengkap. Oke? Nah, gitu ya cara mengetahui molar ya. Satu lagi deh, kagoknya.
Coba lihat soal nomor 13 ya. Perhatikan. Berapa gram KOH yang dilarutkan dalam 400 ml air agar dapatkan larutan KOH 1 molar? Dari molar kita ingin tahu gram, berarti rumusnya pakai apa? Molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per V dalam mili ya. Kita lihat. M-nya 1, gramnya dicari. MR KOH berapa? Hitung nih. Berapa KOH? K-nya ada berapa? 1 berarti 39 kali 1, 39 ditambah. O-nya ada berapa? 1 kali 16 ditambah. Hanya berapa? 1. Berarti berapa jumlahin? Jumlahkan ya. Berapa? 56. Dikali 1000 per. Nah, lihat nih. Ini adalah gram. Yang namanya gram berarti dia bukan larutan, tapi endapan. Dimasukkan ke dalam air. Maka si gram ini tidak merubah volume airnya. Dia larut, gitu ya. Berarti volume ini bisa gunakan volume air. Gitu ya. Oke, nah. Yuk tinggal coret nih, coret. Coret ya. Nah, berarti berapa nih hasilnya? Berarti gram sama dengan 56 ke 1, 56 ya. 56 per ininya 10. Jadi berapa? 5,6 kok 10 lagi? 4-nya mana nih? Kali 4 per 10. Coba kalikan. 56 kali 4. 200? 224. Dibagi 10. Jadi berapa gram? 22,4 gram. Sampai situ bisa? Oke ya. Soal tentang molar itu ada 2. Bisa nyari molar dari gram, bisa dari persen, bisa dibalik ya. Jangan sampai lupa. Oke, next berikutnya yang ketiga. Itu berkenaan dengan temannya molaritas. Siapa itu? Dia ada warnanya itu ya. Warnanya nggak sopan. Adalah molalitas. Hati-hati ya, ini pakai R. Kalau ini pakai L. Apa bedanya? Ya. Rumusnya adalah ini M besar, M kecil ya. M kecil, molalitas sama dengan mol per P. P itu apa? Massa pelarut. Ya. Pak, kalau kita ganti rumusnya gimana yang lebih detail? Boleh. Mol itu adalah gram terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 per P. Tapi kalau kayak gini, ininya harus dalam bentuk gram. Ya. Jadi bedanya, kalau ini itu fokus pada larutan. Kalau ini fokus pada, volume ya. Massa pelarut. Jadi kalau dalam massa namanya molalitas. Kalau dalam volume namanya molaritas. Sama aja ya rumusnya ya, tidak jauh berbeda. Next, Pak, rumus soalnya kayak gimana sih? Nah, kayak gini soalnya. Coba perhatikan soal tentang molaritas itu nomor gimana tuh? 17, oke, tapi jangan lu ke sana. Ada nggak ya? Molalitas. Nah ini ya, nomor 11 ya kita lihat. Coba rumus dari molalitas itu apa sih gitu ya? Karena di sini adalah persen, berarti kita harus gimana kalau ada persen? Dimisalkan. Ini 40% itu apa? NaOH dalam air. Oke ya, dalam air. Berarti berapa massa dari NaOH? Berapa? Anggap, misalkan 100 gram larutan. Berarti dalam 100 gram ini terdapat 40% NaOH. Berapa gram kalau gitu? 40 gram. Karena di sini kalau mol itu enggak melibatkan larutan tapi air,
Berarti ketika 40 gram NaOH, airnya berapa? 100 gram itu larutan atau campurannya. NaOH-nya 40, berarti airnya berapa? 60 gram. Nah, kalau udah tahu dua ini, kita masukkan ke rumusnya. M sama dengan gram terlarut dibagi MR-nya kali 1000 per P dalam gram. Oke? Berapa gram terlarutnya? NaOH-nya berarti ya. 40 dibagi MR NaOH-nya berapa? Ada tuh ya di soal. 40 juga dikali 1000 per. Berapa massa airnya? 60. Coret ya. Coret, 100 bagi 6 berapa? Sok, bagi aja berapa tuh? 100 bagi 6. Bagi 5 aja udah 20 ya. Bagi 6 berarti 16, sekian ya. Oke. Nah, ini namanya nih. Nah. Bisa sampai sini diikuti? Bisa nggak? Ya. Simbol di kiri apa ya? Oh, ini? Oh iya, kalau kayak gini agak berbeda ya. Ya udah gini, massa aja ya. Supaya enggak atau enggak di kimia itu namanya G. G itu bukan gravitasi tapi gram. Ya. Jadi bedain fisika sama kimia ya. Ya. Larutannya aja. Dipecahin ya. Air sama nih. Oke, sudah dipahami ya? Untuk soal ini Bapak akan berikan soalnya yang kayak gini aja ya. Yang simpel aja. Tidak dari persen dari massa jenis enggak ya. 17 mau dibahas tapi Bapak akan lebih bahas dulu yang lain ya. Next berikutnya kita masuk ke kadar yang lain. Kadar yang lain yang terakhir ialah apa? Namanya adalah fraksi mol. Fraksi itu bagian. Ketika ada sebuah larutan, berarti ada dua fraksi. Fraksi lambangnya adalah X ya. Ada namanya XT, ada namanya XP. Bedanya apa? Kalau dia pakai T, berarti dia itu fraksi zat terlarut. Kalau XP berarti fraksi zat pelarut. Bedain ya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya itu ya dibandingkan molnya dengan mol totalnya. XT berarti mol terlarut dibagi dengan mol totalnya. Sedangkan XP itu berarti NP-nya di atas dibagi sama mol totalnya. Namun kalau kalian udah dapat satu, untuk mencari satunya lagi tinggal gunakan rumus yang ini. Sama aja kok. Ya. Nah, rumus mol yang digunakan apa, Pak? Biasanya itu gram per mr. Tidak akan yang lain ya, bisa tambah pusing. Oke, nah kita coba lihat. Soalnya kayak gimana sih? Nah, oke. Perhatikan soal yang tadi. Masih ingat tadi yang ini? Nyari fraksi ya? Nah, 11 ya, lihat. Ada 40% NaOH dalam air. Artinya apa? Kita misalkan 100 gram itu adalah larutan NaOH. Larutan terdapat dua zat. Apa aja tuh zat dari terlarut, yaitu NaOH-nya adalah 40 gram. Yang kedua, gram pelarut airnya itu adalah 60 gram. Selanjutnya, kalian cari dulu molnya. Coba cari mol NaOH. Apa rumusnya? Karena gram berarti gram per mr. Gramnya adalah 40 gram. MR-nya di soal udah ada 40. Berarti 40 bagi 40 sama dengan 1 mol. Yang kedua cari mol airnya.
Apa rumusnya sama? Gram per mr. Gramnya di soal 60. mr air berapa sih? Air itu H2O. ARH itu 1, O itu 16. Berarti berapa totalnya? 2 kali 1 tambah 16, 18 ya. 18. Berapa ini kalau dihitung? 60 per 18. Aduh, running time. Berapa? Hitungin. 5, 5 lagi. Berapa? 3,33. Nah, cari nih fraksi mol larutan. Berarti kalian cari XT-nya dan XP ya. Apa rumusnya? NT dibagi NT ditambah NP. Masukkan datanya. NT-nya ada 1 dibagi 1 tambah 3,33. Berapa jawabannya nih? Berapa jawabannya? 1 bagi 4,33? Dihitung kan? Oh. 1 dibagi 4,33. 0,231 ya. Cari XP-nya. Apa XP? Nah, karena kalian udah tahu 1, kalian gunakan rumus gini. 1 dikurangi XT yang kalian hitung tadi. Berarti berapa? 1 kurangi 0,231 sama dengan 0,769. Bisa di sini. Jadi kalian nggak perlu nyari XP, NP per gitu, nggak perlu ngitung lagi gitu ya. Ya udah masukin rumus saja. XP sama dengan 1 kurangi yang diketahui. Sampai sini dipahami nggak? Bisa diikuti? Kalau masih pusing nggak apa, bisa dilihat lagi ya. Oke, ini remind time-nya 8 menit lagi. Next, yang terakhir ya. Pada hari ini yang terakhir, setelah ini kita lihat ke soal-soal saja ya. Apa yang terakhir itu adalah berkenaan dengan yang namanya pengenceran. Pengenceran. Maksudnya apa? Gini, kalian punya suatu zat, anggap dia itu 2 molar. Kenapa pakai molar, Pak? Karena molar menunjukkan kepekatan suatu larutan. Nah, ini tuh tahu pekat. Kalian inginkan itu adalah 0,5 molar zat X. Dari 2 ke 0,5 makin pekat, makin encer. Makin encer. Berarti cara gimana? Kalian tinggal tambahkan air. Ya. Tambahin air, maka dia akan berkurang molarnya. Nah, dari sini muncullah rumusnya. Apa rumusnya? Adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, ini rumus pengenceran. Ingat V2 itu adalah V akhir, V1 V awal. Ya. Contoh deh, kita pakai contoh ya di sini aja. Bapak ingin membuat sebuah larutan NaOH-nya itu dari 2 molar, itu menjadi NaOH-nya adalah 0,5 molar. Ini aja ya. Nah, di sini volume akhirnya itu yang Bapak ambil adalah 100 mili. Berarti volume NaOH yang pekatnya berapa? Ya. Coba masukin rumusnya. Berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 2 dikali V1 yang kita cari, M2-nya 0,5 dikali V akhirnya 100. Berarti V1 sama dengan 0,5 ke 100, 50 dibagi 2 berapa? Nah, berarti Bapak ambil 25 mili NaOH yang pekat ditambahin air. Airnya berapa kalau gitu masih ingat? 75. Bisa diikuti ya mesinnya. Kenapa 75, Pak? Karena pada akhirnya dia adalah 100 mili. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke soalnya. Ini soal kayak gini pasti ada ya. Coba lihat soal berikut ini.
Oke. Nah, kita ambil yang nomor 14. Coba. Kita bacakan ya. Berapa ICM kubik itu sama kayak mili sama kayak liter? CM kubik. CM kubik itu sama kayak mililiter. Kalau DM kubik itu sama kayak liter ya. Nah, berapa CM kubik HCl 12 molar yang harus diambil untuk membuat larutan HCl 2 molar sebanyak 500 cm kubik ya? Oh, berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 itu yang lebih pekat ya, berarti ininya 12 karena dia paling besar M-nya. Volumenya nggak tahu berapa yang harus diambilnya. M2-nya menjadi 2 molar. Volume akhirnya berapa? 500. Ya udah tinggal balik-balikin. 2 kali 500 sama dengan 1000 dibagi 12. Berapa? Hitungkan coba. 1000 bagi 12. Berapa? 83,3333 gitu ya. Rumusnya itu. Sampai sini bisa diikuti? Bisa ya? Nomor 15 coba lihat. Masih ingat tadi berapa molar dari H2SO4 awal? Ya udah kita ulang lagi ya. Ini pasti dia punya molaritasnya. Apa rumus molaritas dari masing jenis? Berarti rho dikali 10 dikali persen per MR. Rho-nya masukkan. 1,8 dikali 10 kali 98 per 98. Berapa jadi? 18 molar. Nah, ini tuh diencerkan. Ya. Diencerkan menggunakan mana itu? Volume mana? Oh, hingga volumenya berarti volume larutannya udah ada 500 cm kubik. Berapa molaritas yang kedua? Berarti nyari M2. Yuk cari, berarti gimana rumusnya? Nah, M1, aduh, kemana ya? Yaudah ini hapus ya. Oke, ini hapus lah. Supaya enak. Kita fokus 19 ya. Berarti rumusnya kita gunakan yaitu, gantilah warna biru ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ingat, M1 itu yang paling pekat. Berarti 18 molar karena dia diencerkan. 18 dikali volumenya berapa? 100, betul. Ya, ini volume si H2SO4 awal. M2-nya berapa? Oh, dicari, Pak. V2-nya berapa? Jadi 500. Ya tinggal balik-balikan rumusnya. Ini kalikan berarti 1.800 per 500. Bagi ini jadi berapa? 3,6. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi, untuk bahasan kali ini, kita di awal sudah membahas yang namanya persen volume dan persen massa. Kalau massa itu biasanya W per weight ya. Jadi, yang namanya persen kayak gini berarti volume siapa dibagi volume totalnya dikali 100 gitu ya. Kalau ini berarti massa siapa dibagi massa total larutannya dikali 100 gitu ya. Namun kalau di soal adanya persen, kalian harus dimisalkan dulu. Larutannya itu sama dengan 100, mau liter, mau kilogram, bebas ya. Sehingga kalian memperoleh volume X-nya itu 40 liter, 40 liter. 40 apa? Oh ya, 40 liter ya. Ya, ini ya, VX itu 40 liter dan V-nya itu adalah 100. Ya. Jadi kalau kayak gini soal, kalian misalkan saja supaya mudahkan. Pak, kalau saya masih nyari molar, berarti kita misalkan, oh ini 100 gram. Berarti kalau gitu berapa? Gram terlarutnya berapa? 40. Gram pelarutnya berapa kalau gitu? Dari sini. Ini larutan, berarti berapa pelarutnya?
60. Gitu ya. Ini buat molaritas, ini buat molalitas. Jangan lupa. Oke, sampai sini bisa diikuti? Nah, sisanya kita akan bahas soal-soal sampai Bapak dihubungi ya. Kita less than 1 minute. Udah beres berarti. Ya, setelah ini kita akan bahas soal.